Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Arsitektur dan Organisasi Komputer akan menjelaskan atau memaparkan tugas besar, tugas UAS kami tentang set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Khairunida Al-Kamil. Kemudian ada Firman Abdul Rahman. Lalu ada Rena dan Ade Purnama, kemudian Sri Rahmawati. Table of content atau poin-poin yang akan kita sampaikan, yang pertama yaitu mengenai pengertian set instruksi. Yang kedua tentang elemen-elemen dari instruksi mesin. Yang ketiga opcode, operan, reference atau jenis-jenis operan. Yang keempat ada control system, dan yang kelima ada jumlah alamat atau number of address. Dan yang terakhir ada addressing mode. Untuk materi pertama yaitu pengertian set instruksi akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Sri Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil akan ditempatkan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain mungkin terdapat banyak panjang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti atau lebih panjang dari Word. Elemen-elemen dari instruksi mesin. Yang pertama, operation code, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, source of reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next, instruction reference merupakan CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya yaitu beberapa simbolik instruksi. Yang pertama, add. Selanjutnya yaitu subtract atau kurangkan. MPY atau MUL, multiply atau kalikan. DIV atau divide atau bagi. Load data dari register atau memori. Store, menyimpan data ke register atau memori. Move, memindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain. HL artinya shift kanan data. SHL shift kiri data, dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis instruksi. Pertama, data parsing. Kedua, data storage. Ketiga, data movement. Yang keempat, program flow control. Desain set instruksi. Yang pertama, desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat impedensi instruksi, kompatibilitas, source code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu operation beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan, dan beberapa sulit operasinya. Data atau tipe jenis data dapat diolah instruction format, panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagainya. Register, banyaknya register yang dapat digunakan. Addressing, mode pengalamatan untuk operan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Firman. Padanya dipersilahkan. Baik, yang materi ketiga yaitu opcode, operan, reference, jenis-jenis operan. Yang pertama ada logical data, yaitu bila data berbentuk biner 0 dan 1. Yang kedua ada numbers, integer or fixed point, floating point, desimal dalam huruf BCD. Yang ketiga ada karakter,
yaitu ASC2 EBC DIC. Transfer data yaitu memiliki fungsi kegunaan dan transfer data adalah: satu, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang kedua, menetapkan lokasi, operan, sumber, dan operan tujuan. Yang ketiga, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengalamatan. Operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama ada move, yaitu memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Yang kelima ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Yang keenam ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Yang terakhir ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Aritmatik, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik, yaitu satu, men-set kode-kode kondisi dan flag. Yang kedua, transfer data sebelum atau sesudah. Yang ketiga, melakukan fungsi dalam ALU. Untuk operasi set instruksi aritmatik, yang pertama ada add, penjumlahan. Yang kedua ada subtract, pengurangan. Yang ketiga ada multiply, perkalian. Yang keempat ada divide, pembagian. Yang kelima ada absolute, negatif, decrement, dan increment. Operasi set instruksi untuk operasi logika. Pertama ada AND, ada OR, ada NOT, dan ada XOR. Terus ada compare, yaitu melakukan perbandingan logika. Ada tes, menguji kondisi tertentu. Ada shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan kostata pada ujung bit. Ada rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya ada input atau output. Tindakan CPU untuk melakukan input output ialah apabila memori method input output maka menentukan alamat memori method. Perintah ke modul input output. Operasi set instruksi untuk transfer control. Yang pertama ada jump atau cabang, yaitu pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua ada jump bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga ada jump subroutine, yaitu melompat ke alamat tertentu. Yang kelima ada return, yaitu mengganti isi PC dengan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Yang keenam ada execute, yaitu mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang ketujuh ada skip, yaitu menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang kedelapan ada skip bersyarat, yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kesembilan ada halt, menghentikan eksekusi program. Yang ke-10 ada wait atau hold, yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang terakhir ada no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya ada kontrol sistem yang akan disampaikan oleh Rena. Padanya dipersilakan. Kontrol sistem hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Jumlah alamat, macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Yang ke-1, memory to register instruction, memory instruction, register to register instruction. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. Yang ke-1 4 alamat, kedua 3 alamat, ketiga 2 alamat, yang keempat 1 alamat. Jumlah alamat
macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang ke-1, 0 address instruction, 1 address instruction, n address instruction, m plus n address instruction. Selanjutnya yaitu ada addressing mode yang akan disampaikan oleh Ade Purnama. Udahnya dipersilakan. Addressing mode, jenis-jenis addressing modes atau teknik pengalamatan. Yang pertama ada immediate, terus direct, lalu indirect, register indirect, displacement, dan start. Yang pertama ada immediate addressing atau penyelamatan segera adalah bentuk penyelamatan yang paling sederhana. Keuntungannya tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Yang kedua, direct addressing atau pengelamatan langsung. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil dan hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang ketiga, indirect addressing atau pengelamatan tak langsung merupakan mode pengalamatan tak langsung. Bait alamat mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Keuntungannya, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Keempat, register addressing atau pengalamatan register. Penjelasannya, metode penyelamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Kelima, register indirect addressing, pengalamatan tak langsung register. Metode pengalamatan register tak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Keenam, displacement addressing, menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Dan terakhir, stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linier, sama dengan push down list, sama dengan list in push out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Rutin ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi ke lokasi stack dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Dan ini tampilan akhir yaitu table basic addressing modes. Di sini ada modes, algoritma, dan principal advantage, principal disadvantage. Itulah tadi materi mengenai set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa instruksi-instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan set instruksi atau instruction set atau sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi. Yang pertama yaitu operation code atau opcode. Yang kedua ada search operand reference. Yang ketiga ada result operand reference, dan yang keempat ada next instruction reference. Set instruksi merupakan eksekusi dari sebuah instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan CPU atau disebut juga instruction set. Operasi dari CPU membaca instruksi dari memori dan ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Itulah tadi materi kami
materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.